Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang sahabat YouTube. Jumpa lagi bersama Kang Acit Channel. Saya ucapkan terima kasih banyak telah mengklik video ini. Tidak lupa saya doakan semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Kembali saya akan mengajak Anda untuk memantau progres Tol Bocimi tahap 2, yaitu pembangunan jembatan eksit Tol Bocimi tahap 2 yang ada di Kota Parung Kuda. Bagaimana perkembangannya? Maka saya akan menerbangkan drone ke area tersebut. Seperti yang saya tulis di thumbnail, kenapa pengerjaan Tol Bocimi ini begitu sulit? Maka saya akan mengupas tuntas 21 tahun mangkrak dan puluhan kontraktor minggat. Mari kita bahas saja ya. Jika sobat lebih mengetahui, silahkan untuk mengisi kolom komentar, dan jika saya salah berbicara, silahkan untuk diluruskan. Untuk itu ikuti terus video ini sampai akhir. Jangan lupa bagi Anda yang baru bergabung, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe-nya. Langsung saja kita menuju ke jembatan eksit Tol Bocimi tahap 2. Let's go. Oke sobat, langsung saja kita menuju ke jembatan eksit Tol Bocimi tahap 2 yang ada di Kampung Pangadegan, Desa Sundawenang, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Dan kita akan melihat bagaimana perkembangannya sekarang. Sekaligus kita akan membahas bagaimana Tol Bocimi tahap 2 ini begitu sulitnya pengerjaannya ya. Sambil kita jalan ya, sambil sobat untuk menyimak bagaimana progres dari jembatan eksit Tol Bocimi tahap 2 ini. Mari kita jelaskan kenapa Tol Bocimi tahap 2 ini begitu sulit untuk dikerjakan. Cek anu teu nyahoeun mah, kok Tol Bocimi tahap 2 ini teh begitu lambat ya. Mari kita bahas di video ini, di mana Tol Bocimi tahap 2 ini dengan jarak panjang 11,98 km itu sebenarnya lebih pendek di antara keempat seksi yang ada di Tol Bocimi ya. Dari Ciawi ke Cigombong hanya 15,3 km, kemudian ini jaraknya yaitu 11,98 km, seksi 3 itu 13,7 km, seksi 4 13,5 km. Jadi ini relatif yang paling pendek, tapi kok lama gitu atau kok sulit untuk dikerjakan. Mari kita bahas. Di Tol Bocimi tahap 2 ini jembatannya aja ada 9 jembatan sobat ya. Mari kita lihat dari mulai Cigombong ya sampai ke lokasi ini. Jembatan pertama adalah jembatan Manggis Hilir yang sedang dikerjakan. Kemudian kedua adalah jembatan Cisesepan. Kemudian ketiga adalah jembatan Cimarun yang sedang dikerjakan. Oh ya, keempat adalah anakan dari jembatan Cisesepan. Kemudian kelima ada jembatan Cilelei, keenam adalah jembatan Kaki Seribu, ketujuh yaitu jembatan Cipamutih, 8 jembatan kaki 3 yang ada di antara Desa Ciambar dan Desa Cibunarajaya, 9 adalah jembatan ini. Itu dari jembatannya aja ada seperti itu ya. Oke, kita sudah sampai di jembatan eksit Tol Bocimi ya. Mari kita bermanuver dulu ya ke sebelah dalam untuk melihat pengecoran yang ada di ujung Tol Bocimi tahap 2 ya. Sambil kita melihat di sekitaran jembatan ini. Itu ya, untuk jembatannya ada 9. Sekarang mari kita simak. Ada berapa bukit
kita mulai bahas dari sambungan seksi 1 ke seksi 2 ya. Di situ terdapat yaitu bukitan pertama itu adalah di jembatan milik Bapak Haritanu Sudibyo ya. Itu adalah di Kampung Manggis Hilir, Desa Benda, RT 4 RW 4 ya, Desa Benda. Ternyata girdernya belum dipasang ya. Itu ya. Di situ terdapat bukitan yang amat sangat tinggi itu ya, tepat di sambungannya atau di jembatan milik MNC Bapak Haritanu Sudibyo. Itu bukitan yang alhamdulillah sekarang sudah selesai ditembus, bahkan pengecoran pun terus dikerjakan ya. Kemudian geser lagi ke sebelah selatannya, itu terdapat lembah, yaitu lembah Manggis Hilir yang sedang dikerjakan untuk pengerjaan jembatan. Geser lagi terdapat bukit kedua adalah bukit Tenjo Ayu, Desa Tenjo Ayu. Itu adalah bukit yang amat sangat tinggi menjulang guys ya. Kita sudah sampai nih di simpang dan pengecoran pun terus disempurnakan di area ini. Ya, itu adalah bukit Tenjo Ayu, bukit kedua. Kemudian geser lagi ke sebelah selatannya, sekarang bukit itu sudah ngolowong, bahkan pengecoran pun sudah dimulai ya. Kita geser lagi ke selatannya, ada lembah di antara Desa Tenjo Ayu dan juga Desa Nanggerang. Itu terdapat lembah ya, yang di situ hanya diuruk saja menggunakan batu kali, yang sekarang alhamdulillah sudah rata untuk pengurugannya dan siap dilakukan pengecoran. Itu ya, untuk lokasi lembah di antara Desa Tenjo Ayu dan juga Desa Nanggerang. Masuk lagi ke selatannya, terdapat bukit lagi yang amat sangat tinggi menjulang ya. Kalau bukit Tenjo Ayu itu 15, ini sekitar 17 sampai 20 meter ya tingginya, yaitu Bukit Kampung Kebon Kabung Desa Nanggerang. Dulunya di situ adalah jalan akses warga hidup ya, akses warga Desa Nanggerang. Itu amat sangat tinggi menjulang sekali ya. Di situ terus dilakukan pengerukan amat sangat lama sekali, dan alhamdulillah sudah selesai ya. Dan sekarang masih merapihkan di pinggir dari bukit itu, dan dibuang tanah-tanahnya ke tempat lain yang memerlukan pengurugan ya. Itu. Jadi di situ sekarang sudah rata ya, bukit yang amat sangat tinggi menjulang. Geser lagi ke sebelah selatannya guys. Itu ada lembah lagi yang sekarang dibangun jembatan Cisepan. Itu adalah lembah yang amat sangat panjang ya. Itu dibangun jembatan Cisepan. Kemudian geser lagi ke sebelah selatan, terdapat lagi yaitu bukit tepat diakses untuk warga Desa Wangunjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, yang berada di Kampung Sikup, Desa Purwasari guys ya. Di situ juga adalah sebuah bukitan yang amat sangat tinggi ya. Bahkan jalan warga dulu di situ amat sangat curam ya. Turunnya ke bawah sampai ke Sungai Cilelei gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita di situ bukit ya. Berarti bukit 1 2 3 4. Itu bukit keempat. Geser lagi ke sebelah selatannya, terdapat lagi adalah lembah yang sekarang dibentuk sebuah jembatan, yaitu lembah Purwasari. Di situ terdapat adalah danau Cimarun atau Situ Cimarun. Sehingga di situ dibuat menjadi sebuah jembatan, karena memang dulunya mungkin di situ masih lumpur ya. Dibuatlah jembatan. Itu adalah lembah. Kemudian kita geser lagi ke sebelah selatannya ya. Tadi ada 4. Terdapat lagi lembah yang sekarang dibangun menjadi jembatan Cilelei yang sudah selesai. Itu ya, dibangun jembatan di area itu. Kemudian
kita geser lagi ke sebelah selatannya ya. Terdapat bukit lagi yang tinggi menjulang di ujung jembatan Cilelei. Itu adalah merupakan bukit yang sangat terjal dan terdapat kebun awi ya, rumpun bambu yang amat sangat banyak di situ. Yang konon katanya di situ sudah puluhan tahun tidak ada orang yang berani masuk ke area itu karena itu adalah lamping atau bukit. Yang di atasnya adalah sawah-sawah gitu ya. Itu di ujung jembatan Cilelei. Itu bukit sampai ke jembatan kaki seribu. Di situ adalah lembah. Lembah di bawahnya itu adalah terdapat solokan dan juga terdapatnya sawah-sawah. Ada beberapa rumah yang direlokasi di situ ya. Itu bukit ke berapa ya? Kelima ya, atau keenam. Nanti kita hitung lagi. Lanjut lagi ke sebelah selatannya terdapat adalah lembah, yaitu lembah Kampung Cijawa. Di bawahnya itu adalah sawah ya. Sawah yang diuruk, terdapat solokan. Di situ terdapat solokan yang cukup lumayan besar ya solokannya. Dibentuk ya, diuruk terus menggunakan batu ya, batu kali. Dan sampai saat ini sekarang sudah mulai terlihat penyelesaiannya dan terus di ini ya, diuruk dan mulai dicor untuk lokasi itu. Kemudian kita geser lagi ya, dari lembah itu geser ke sebelah selatannya. Kita bahas lagi, terdapat lembah ya, yaitu di jembatan Cipamutih yang sudah selesai sekarang, sudah full pengecoran dan pembatas jalannya. Itu dibangun jembatan ya. Dan di situ pun terdapat sebuah bukitan, plus itu adalah pemakaman warga atau TPU warga Kampung Ciambar Kolot, Desa Ciambar guys ya. Itu adalah sebuah bukitan plus adalah TPU atau pemakaman. Nah, di situ ya. Pemakaman yang kemudian pemakaman tersebut dibongkar dan sekarang sudah selesai ya. Pemindahannya pun sejumlah yang terdaftar 950 di situ ya. Jumlah keseluruhannya adalah 950. Padahal sebenarnya lebih ya itu. Dan sekarang sudah selesai di area itu untuk bukit itu. Geser lagi ke sebelah selatannya terdapat adalah lembah ya, yang menjadi jembatan kaki 3 di antara Desa Ciambar dan juga Desa Cibunarjaya, tepat di Kampung Selaawi Girang. Itu adalah lembah, terdapat selokan dan juga sawah di bawahnya ya. Yang alhamdulillah jembatan tersebut sudah selesai sekarang ya. Dari ujung jembatan kaki 3 itu adalah bukit yang tinggi menjulang lagi guys. Tinggi menjulang dan terus dikeruk. Sudah selesai. Dari area itu sampai ke Kampung Ciwarung tidak ada bukitan ya. Dan terdapat bukitan lagi adalah di Simpang Susun tadi tuh yang sedang dilakukan pengecoran. Itu adalah bukitan yang amat sangat tinggi dan sangat terjal, yang terus dikeruk, diratakan ya, tanahnya dipindahkan, sekarang sudah membentuk dan bahkan sudah dicor. Dan terdapat lagi turunan, yaitu tepat di Gawir Luhur. Ini nih di depan kita, ini adalah Gawir Luhur yang dibuat jembatan seperti ini. Gitu ya. Makanya tol Bocimi tahap 2 ini begitu sulit pengerjaannya di antara tol-tol yang lain yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin dari ke-4 seksi, kalau menurut saya ini adalah yang tersulit karena 9 jembatan dan ada 3 lembah yang paling sulit. Lembah yang lainnya hanya diuruk saja, sebenarnya banyak, dan terdapat 10 bukitan-bukitan yang dijebol gitu ya. Kenapa banyak bukitan? Karena tol Bocimi tahap 2 ini berada tepat di antara kaki Gunung Gede Pangrango dan juga kaki Gunung Salak Bogor guys ya. Tentu saja lempengannya beda antara kaki Gunung Salak dan juga kaki Gunung Gede Pangrango. Begitu ya. Kalau sobat ingin melihat jelasnya dari kaki Gunung Salak dan juga kaki
Gunung Gede Pangrango, silahkan sobat mengunjungi lokasi Bukit Kampung Kebon Kawung, Desa Nanggerang. Setelah sampai di situ, sobat naik ke atasnya. Kemudian lah di depan itu tuh, di depan kantor Desa Nanggerang. Kemudian sobat melihat ke sebelah utara. Di situ sobat akan melihat bagaimana lempengan ketemu antara lempengan Gunung Gede Pangrango dan juga Gunung Salak Bogor terlihat dengan jelas ya di area etama. Untuk lebih memantapkannya lagi ya itu dibutuhkan ilmu fisika dari BMKG, yaitu urusan lebih dalam lagi. Saya hanya mengetahui garis besarnya bahwa memang Tol Bocimi tahap 2 ini dipengaruhi oleh faktor 2 gunung sehingga pengerjaannya sulit. Wajar kalau puluhan kontraktor selama 21 tahun mangkrak, bahkan puluhan kontraktor pun minggat ya, tidak mau mengerjakan, sehingga presiden langsung yang menunjuk pengerjaan dari Tol Bocimi tahap 2 ini. Karena begitu ya, puluhan kontraktor mangpret teu kunaon nyata sulitna pagawean nu aya di Tol Bocimi tahap 2 ini. Begitu ya informasinya. Mohon maaf lamun ngomongna pabelit, maklum. Mudah-mudahan bisa ditangkap oleh sahabat semuanya ya. Ada 10 bukit, ada 9 jembatan dan lembah-lembah yang sangat banyak. Yang paling sulit adalah 3 lembah, Lembah Purwasari dan Lembah Manggis Hilir dan Lembah Cijawa. Dan itu adalah yang terakhir dikerjakan gitu ya. Seperti itu sobat, mari kita lihat nih. Girder sudah naik, sedangkan girder yang paling di ujung ini masih belum ya. Dan persiapan, hanya persiapan saja. Ini adalah gawi luhur dulunya guys ya. Nah, mudah-mudahan jelas nih gambarnya. Nah, jadi bagi sahabat yang masih bertanya, kok lambat? Ya seperti itu jawabannya ya. Jangankan sobat, para kontraktor pun pada tidak mau ya untuk ngambil alih pengerjaan ini, sehingga presiden langsung yang menunjuk pengerjaan Tol Bocimi tahap 2 ini sampai endingnya seperti yang kita saksikan sekarang. Jadi kalau menurut saya sudah uyuhan sakieu mah Tol Bocimi sampai titik ini teh sudah uyuhan ya. Karena begitu sulitnya medan yang harus ditempuh gitu ya. Seperti ini nih. Oke sobat, mungkin seperti itu ya penjelasannya dari saya. Dan mohon maaf apabila kata-katanya kurang berkenan kepada sobat semuanya. Jika sobat lebih tahu, silahkan untuk mengisi kolom komentar agar menjadi referensi dan pengetahuan buat saya sendiri maupun buat viewer yang lainnya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak telah nyimak video ini sampai akhir, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan di dalam reviewnya. Jika Anda suka, silakan untuk menekan tombol subscribe dan juga menyalakan notifikasi loncengnya langsung dari jembatan exit Tol Bocimi tahap 2 yang ada di Kampung Pangandagan, Desa Sundawenang. Kang Acit Channel mengucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.